Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ainurjana dengan NIM 202508030007, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek algoritma membuat menu manajemen nilai siswa sekolah dan voting sederhana. Pertama, kita buat folder yang di dalam folder tersebut terdapat 2 folder lagi. Kemudian buka GitHub, bikin repositori baru. Setelah itu, balik lagi ke folder studi kasus NIM. Nah, kita langsung diarahkan ke VS Code. Kemudian buat file baru. Yang pertama, kita menggunakan IOStream untuk perintah sin dan cout, vektor untuk menyimpan data yang banyak, iomanip untuk tampilan output yang lebih rapi. Kemudian struct untuk menyimpan data siswa seperti nama, ID, nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Kemudian grade. Selanjutnya, fungsi untuk hitung nilai akhir dan menentukan grade menggunakan percabangan if. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 90, maka mendapatkan grade A. Dan else, jika semua kondisi sebelumnya salah, maka mendapatkan grade E. Kemudian, fungsi untuk menambahkan data siswa ke dalam vektor data berisi nama, ID, nilai tugas, UTS, UAS, kemudian hitung nilai data pushback untuk menambahkan elemen baru ke akhir vektor. Yang selanjutnya, fungsi tampil siswa. Cons berarti bahwa data-data tidak akan diubah untuk menampilkan data siswa yang ada di vektor tanpa mengubahnya. Menggunakan if data empty, apabila data kosong maka outputnya data siswa kosong. Yang selanjutnya, output untuk data nilai siswa. Left dan setw16. Left sebagai pengatur penjajaran output menjadi kiri, dan setw yang mengatur lebar output. Contohnya cetak string ID dengan lebar 16 karakter dan penjajaran kiri. Setw di sini bisa bebas kalau aku 16, 24, 88, 10, dan 6. For loop
digunakan untuk mengiterasi elemen-elemen dalam koleksi data. Kemudian fixed set precision itu untuk membatasi dua angka di belakang koma, karena set precision di sini 2. Kemudian fungsi ubah siswa, pengguna diminta memasukkan ID siswa yang ingin diubah. Kemudian, jika ID yang dimasukkan sama dengan data, maka pengguna memasukkan data baru, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS baru, kemudian dihitung kembali dan menentukan grade yang baru. Kemudian fungsi untuk hapus siswa. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan ID siswa yang ingin dihapus. Kemudian for untuk perulangan dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Selanjutnya menggunakan percabangan if jika data I yang dimasukkan sama dengan ID, maka data tersebut akan dihapus. Kemudian in main yang merupakan fungsi utama jalannya program. Program kemudian menggunakan perulangan do while sehingga menu akan selalu tampil minimal 1 kali dan terus berulang selama pengguna belum memilih opsi keluar yaitu angka 0. Di dalam perulangan tersebut, program menampilkan menu manajemen nilai siswa dan meminta pengguna memasukkan pilihan. Pilihan ini kemudian diproses menggunakan switch case, di mana setiap menu memiliki fungsi masing-masing. Jika pengguna memilih menu 1, program akan memanggil fungsi tambah siswa untuk menambahkan data siswa baru. Menu 2 digunakan untuk menampilkan seluruh data siswa. Menu 3 berfungsi untuk mengubah data siswa yang sudah ada. Menu 4 digunakan untuk menghapus data siswa dari daftar. Jika pengguna memilih 0, program akan menampilkan pesan keluar dari program dan perulangan berhenti. Apabila pengguna memasukkan pilihan selain yang tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Setelah pengguna keluar dari menu, program diakhiri dengan return 0 yang menandakan bahwa program berjalan dengan normal tanpa kesalahan. Lalu selanjutnya kita push ke GitHub dengan cara git init. Kemudian git remote add origin, copy paste, kemudian commit dan publish branch. Kemudian bisa kita run. Tampilan run akan seperti ini, misal ID siswa, kemudian nama siswa Ayu,
Kemudian tambah siswa lagi dengan nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Di sini saya memasukkan 3 data siswa. Nah, berikut outputnya. Kemudian saya masukkan pilihan 3. Outputnya berubah. Kemudian saya ingin menghapus data siswa. Maka tampilan output berubah. Dideklarasikan 2 hal utama, data sebagai list yang menyimpan kumpulan data siswa, kemudian pilihan sebagai variabel untuk menampung pilihan menu dari pengguna. Kemudian fungsi tentukan nilai akhir digunakan untuk menentukan grade siswa berdasarkan nilai akhir. Struktur if else digunakan untuk mengelompokkan nilai menjadi grade A sampai E. Kemudian prosedur tambah siswa. Input ID, nama, tugas, UTS, UAS, kemudian menghitung nilai, kemudian disimpan ke data siswa, menampilkan output data siswa berhasil ditambahkan. Kemudian, prosedur tampil data. Program terlebih dahulu mengecek apakah data kosong. Jika kosong, akan muncul pesan data siswa kosong. Jika tidak, program menampilkan seluruh data siswa menggunakan perulangan for. Kemudian, prosedur ubah siswa. Memasukkan ID siswa yang ingin diubah, program melakukan pencarian data berdasarkan ID. Jika ditemukan nilai tugas UTS dan UAS diperbarui, lalu nilai akhir dan grade dihitung ulang. Jika tidak ditemukan, muncul pesan kesalahan. Kemudian prosedur hapus siswa digunakan untuk menghapus data siswa berdasarkan ID. Jika ID ditemukan, data siswa akan dihapus dari list. Jika tidak, program menampilkan pesan ID tidak ditemukan. Kemudian menggunakan perulangan do untuk menampilkan menu CRUD, switch untuk memproses pilihan menu dari program. Jika pengguna memilih menu 0, program menampilkan pesan keluar dan perulangan berhenti. Kemudian flowchart dimulai dari start, kemudian proses inisialisasi data siswa, kemudian output tampilkan menu, kemudian input pilihan menu. Decision pilihan menu. Jika pilihan menu 1 tambah data siswa, input ID, nama, nilai tugas UTS, UAS, kemudian hitung nilai akhir, tentukan grade, simpan data siswa berhasil ditambahkan, kembali ke menu. Jika pilihan menu 2 tampil data siswa, apakah data kosong? Jika ya, tampilkan data siswa kosong. Jika tidak, maka tampilkan semua data, kemudian kembali ke menu. Jika pilihan 3, maka ubah data siswa. Input ID siswa, decision apakah ID ditemukan. Jika tidak, ID tidak ditemukan. Jika ya, input nilai baru, hitung nilai akhir, kemudian tentukan grade, kemudian data berhasil dibaru-barui. Jika pilihan menu 4, maka hapus data siswa. Input ID siswa, apakah ID ditemukan. Jika tidak, maka ID tidak ditemukan. Jika ya, hapus data siswa, kemudian data siswa berhasil dihapus. Jika menu pilihan 0, apakah pilihan sama dengan 0? Jika ya, maka program selesai. Selanjutnya kita membuat branch, buka GitHub, ketik voting sederhana, setelah itu kembali ke folder voting sederhana, buka open terminal, kemudian akan langsung pindah ke VS Code, buka new terminal, lalu ketik git init, kemudian git remote add origin. Setelah itu git pull origin voting. Setelah itu pencet master, kemudian origin voting, lalu rename, kemudian commit, branch voting, selesai di pull. Baik, yang pertama include IOStream seperti biasa, lalu using namespace std agar tidak perlu menulis std kembali. Kemudian fungsi utama main sebagai pusat eksekusi program. Setelah itu variabel jumlah pemilih yang berfungsi untuk menyimpan jumlah orang yang ikut voting. Selanjutnya
program menampilkan menu pilihan, yaitu pilihan bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Setelah itu, program mendeklarasikan array suara dengan ukuran sesuai jumlah pemilih. Array ini berfungsi untuk menyimpan pilihan setiap pemilih. Selain itu, terdapat dua variabel, yaitu aduk dan tidak diaduk, yang berfungsi sebagai counter untuk menghitung jumlah suara dari masing-masing pilihan. Program lalu menggunakan perulangan for untuk mengulang proses input suara sebanyak jumlah pemilih. Di dalam program perulangan ini, program meminta input pilihan pemilih dan menyimpannya ke dalam array suara. Selanjutnya, program menggunakan percabangan if-else untuk memeriksa pilihan yang dimasukkan. Setelah proses input selesai, program menampilkan hasil voting menggunakan cout. Terakhir, program kembali menggunakan percabangan if-else untuk membandingkan jumlah suara dan menentukan pemenang, apakah tim bubur diaduk, tim bubur tidak diaduk, atau hasilnya seri. Selanjutnya kita run, ternyata error. Berikut tampilan output, masukkan jumlah pemilih, misalnya 5 pemilih, kemudian output pemilih 1, input pilihan 1 atau 2 sampai pemilih kelima hingga hasil voting. Selanjutnya terdapat flowchart. Yang pertama, program dimulai start, kemudian sistem menampilkan menu voting, yaitu 1 untuk bubur diaduk dan 2 untuk bubur tidak diaduk. Setelah itu, program meminta input jumlah pemilih yang akan memberikan suara. Selanjutnya, sistem melakukan inisialisasi variabel, kemudian program masuk ke perulangan for yang berjalan dari pemilih pertama sampai pemilih terakhir sesuai jumlah yang diinput. Di dalam perulangan, setiap pemilih memasukkan suara apakah pemilih 1 atau 2. Program lalu melakukan percabangan keputusan. Jika suara bernilai 1, maka jumlah suara bubur diaduk ditambah 1. Jika suara bernilai 2, maka jumlah suara bubur tidak diaduk ditambah 1. Jika input bukan 1 atau 2, maka program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan suara tidak dihitung. Kemudian menampilkan hasil voting, yaitu total suara. Kemudian perbandingan antara jumlah bubur diaduk dengan tidak diaduk. Jika jumlah suara sama, maka ditampilkan hasil seri. Setelah itu, pseudocode. Pertama, program mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu jumlah pemilih untuk menyimpan jumlah orang, kemudian array untuk menyimpan pilihan masing-masing pemilih, serta 2 variabel penghitung, yaitu aduk dan tidak diaduk, yang masing-masing digunakan untuk menghitung jumlah suara. Selanjutnya, program menampilkan menu voting, yaitu 1 untuk bubur diaduk dan 2 untuk bubur tidak diaduk. Kemudian pengguna diminta memasukkan jumlah pemilih. Program kemudian menjalankan perulangan for sebanyak jumlah pemilih. Pada setiap perulangan, program meminta setiap pemilih memasukkan pilihannya.
Jika input 1, maka variabel aduk akan bertambah 1. Jika memilih 2, maka variabel tidak diaduk akan bertambah 1. Jika input bukan 1 atau 2, maka program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan suara tersebut tidak dihitung. Setelah semua pemilih selesai memberikan suara, program menampilkan hasil voting, yaitu jumlah suara untuk masing-masing pilihan. Terakhir, program membandingkan jumlah suara. Jika suara bubur diaduk lebih banyak, maka pemenangnya adalah tim bubur diaduk. Jika suara bubur tidak diaduk lebih banyak, maka pemenangnya adalah tim bubur tidak diaduk. Jika jumlah suara sama, maka hasil voting seri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.